Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nathaniel Indra, panggil aja Kang Indra. Sesuai request minggu lalu itu ada yang request Kang bahas tentang Excel, rumus Excel. Yaudah saya bahas beberapa rumus yang mungkin bakal kepake buat kalian yang anak IPS, yang agak ekonomi, atau IPA yang ada lintas minatnya ekonomi. Karena nanti di kelas 11 kan ada materi namanya akuntansi. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama tuh rumus yang pasti mungkin kalian tahu itu adalah sum. Nah, sum itu fungsinya itu untuk menjumlahkan angka-angka yang ada dalam sel tertentu. Nah, sel itu maksudnya nih, kotak ini. Nah, itu namanya sel, satu kotak. Ini K14, itu artinya sel K14. Nah, di Excel itu buat masukin rumus, caranya depannya itu harus pakai sama dengan dulu. Baru masukin nama rumusnya. Nah, untuk tulisan rumus itu kalian bisa pakai huruf kecil atau huruf besar, sama aja. Contoh dulu, pertama pakai huruf besar, zoom. Ini kalian bisa klik, atau kalian langsung bisa tambahin aja tanda kurungnya. Nah, itu kalian blok sel yang kalian mau dijumlahin, klik enter. Nah, hasilnya 50. Sekarang saya coba rumus sum, tapi sumnya huruf kecil semua. Nah, kalian blok lagi sel yang sama, terus enter. Sudah sama kan? Ini artinya huruf kecil sama huruf besar itu nggak bakal ngaruh buat tulis rumus. Kecuali nanti rumusnya itu mulai masuk ke yang if dan sebagainya. Nah, bakal ngaruh itu nanti. Oke, kita lanjut aja untuk if nanti dulu. Sekarang ini ke average. Nah, sesuai namanya, average itu fungsinya itu untuk menghitung rata-rata pada range cell tertentu. Oke, langsung masuk aja. Average. Rata-ratanya ini sampai sini. Klik enter. Nah, nanti muncul yang kayak segini. Nah, biasanya kalau average itu rata-ratanya pasti udah panjang kalau bukan bilangan yang bulat. Oke, kita lanjut aja deh ke count. Nah, count ini fungsinya itu untuk menjumlah sel yang isinya itu angka doang. Nih, langsung saya contohin count. Nih, misalnya saya nih count dari sini sampai sini. Oke, klik enter. Nah, bakal muncul 3. Kenapa 3? Karena ini tuh yang ada angkanya dari sini sampai sini itu cuma ada 3, yang 50, 50 sama yang 7,14. Nah, kalau mau semua kehitung itu pakainya yang ini, count A. Fungsinya itu kurang lebih sama kayak count, cuman kalau count A itu bukan cuma buat jumlah sel isi angka doang, tapi semua sel yang ada isinya. Sekarang nih kita cobain count A. Count A. Nah, biar kelihatan pastinya, kita blokin aja nih. Samain aja. Ini kan ada 4 kolom, 2 baris, berarti kan ada 8 sel. Seharusnya kalau pakai count A ini yang ada isinya itu ada 7, bener nggak? Kita coba dulu. Nah, benar kelihatan 7. Kenapa 7? Soalnya ini kan ada 7 sel yang ada isinya, sedangkan sel ini kosong. Jadi nggak dianggap. Oke, lanjut ke rumus if. Nah, ini rumus if ini emang agak kompleks dan memang bikin bingung kalau awal-awal belum tahu fungsi kompleksnya. Tapi buat sederhana itu if tuh kayak buat identifikasi data berdasarkan logika tertentu. Misal, if kalau nilai ini nih, misalnya ini nilai ini lebih besar dari rata-ratanya, maka kalau udah itu kita tandain titik koma. Nah, kalau benar make value if true, tulisnya kalau di atas rata-rata berarti lulus. Terus titik koma lagi buat batas. Nah, masuk ini value if false. Nah, kalau hasilnya itu salah, maka akan keluar tidak lolos. Tidak lulus. Nah, buat tes buat value if true atau value if false, untuk kata-kata yang mau dikeluarin itu harus ditandain sama
tanda petik 2. Kenapa? Biasanya kalau nggak tanda petik 2 itu bakal error. Errornya itu karena nganggap kalau lulus atau tidak lulus itu sebagai angka. Nah, oke, cek dulu. Nih, seharusnya kalau benar, karena 6 tuh kurang dari 7,14, jadi seharusnya tidak lulus kan? Cek dulu. Nah, hasilnya tidak lulus. Oke. Sekarang saya cobain kalau nggak pakai tanda titik 2 nih. Pertama di copy dulu ke sini. Oke. Ini hilangin. Oke, yang ininya itu kita ganti jadi ini angka. Nah, kalau gini artinya error. Nah, biasanya untuk karakter tertentu, untuk karakter yang mau dikeluarin hasilnya, buat hasil tertentu itu harus pakai tanda petik. Kecuali angka, kalau misalnya angka itu kalian langsung tulis aja itu nggak apa-apa. Misal nih, kalau angka, kalau lulus itu kalau E1 lebih dari D4 itu 1. Kalau ternyata E1 tuh kurang dari D4 itu 0. Cobain ya. Nah, kelihatan. Arti 0 itu artinya nggak lulus ya. Oke, sekarang lanjut ke max min. Nah, rumus max min ini tuh berguna untuk mencari angka yang tertinggi atau terendah dalam suatu deretan. Nah, max itu kan sesuai namanya maksimum, berarti untuk nilai tertinggi. Kita cobain. Max. Nah, max dari ini, nilai ini tuh berapa paling tinggi. Ntar, kelihatan. Nilai maksimum itu yang paling gede di antara ini itu 10. Lalu kita coba yang min. Min dari nilai-nilai ini. Hasilnya kalau benar tuh pasti 2 ya. Kita cek. Oke, 2. Nah, ini itu rumus-rumus dasar yang mungkin bakal kalian pakai. Sekarang kita lanjut.